keharmonisan rumah tangga, landasan utama dalam Islam. Keharmonisan ini adalah salah satu pilar utama yang diajarkan dalam agama Islam. Islam sangat menekankan pentingnya keharmonisan dalam rumah tangga. Ini adalah fondasi yang kuat untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Keharmonisan keluarga menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Tanpa keluarga yang harmonis, masyarakat akan kehilangan keseimbangan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ini adalah bukti nyata dari kebesaran Allah SWT. Ayat ini dengan indah menggambarkan bahwa penciptaan pasangan suami istri bertujuan untuk menciptakan ketenangan dan kasih sayang. Ini adalah tujuan mulia yang harus dijaga. Rumah tangga yang harmonis adalah dambaan setiap insan. Setiap individu menginginkan kedamaian dan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Di dalamnya, suami istri saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain. Mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Anak-anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan nilai-nilai Islami. Mereka belajar dari contoh yang diberikan oleh orang tua mereka. Keharmonisan dalam rumah tangga dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Setiap keluarga memiliki cara unik untuk mencapai keharmonisan. Komunikasi yang baik antara suami istri, saling pengertian, dan kemampuan mengelola konflik secara bijaksana adalah kunci utama. Ini adalah dasar dari hubungan yang kuat. Selain itu, menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan ajaran Islam juga akan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan demikian, keluarga akan menjadi tempat yang penuh berkah. Memahami syikak dan nusyus, definisi dan dalil. Dalam kehidupan rumah tangga, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tantangan dan ujian yang menguji kesabaran serta komitmen kita. Sayangnya, tidak semua rumah tangga berjalan mulus. Ada kalanya, konflik dan ketegangan muncul tanpa diduga. Terkadang muncul permasalahan yang mengganggu keharmonisan, seperti syikak dan nusyus. Kedua istilah ini seringkali menjadi penyebab utama keretakan dalam hubungan suami istri. Syikak dan nusyus merupakan dua istilah dalam Islam yang merujuk pada keretakan hubungan suami istri. Memahami makna dan dalil dari kedua istilah ini sangat penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Syikak secara bahasa berarti perpecahan atau perselisihan. Ini menggambarkan situasi di mana terjadi perbedaan pendapat yang tajam antara suami dan istri. Dalam konteks rumah tangga, syikak merujuk pada perselisihan yang sangat dalam antara suami istri, yang jika dibiarkan dapat mengancam keutuhan rumah tangga. Perselisihan ini bisa berlarut-larut dan sulit diselesaikan tanpa bantuan pihak ketiga. Hal ini ditegaskan dalam QS An-Nisa ayat 34. Dan jika kamu khawatirkan ada persangkutaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Ayat ini menunjukkan pentingnya mediasi dalam menyelesaikan konflik. Nusyus secara bahasa berarti meninggikan diri atau menentang. Ini menggambarkan sikap yang tidak patuh dan menentang otoritas. Dalam konteks rumah tangga, nusyus merujuk pada sikap istri yang tidak taat dan durhaka kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Sikap ini dapat menyebabkan ketegangan dan konflik yang berkepanjangan. Hal ini dijelaskan dalam QS An-Nisa ayat 35. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Ayat ini memberikan panduan dalam menangani nusyus. Kemudian, jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Penting untuk memberikan kesempatan bagi istri untuk memperbaiki diri. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dengan memahami dan menerapkan ajaran ini, kita dapat menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga. Akar permasalahan, mengidentifikasi faktor pemicu sikak dan nusyus. Sikak dan nusyus tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya perpecahan dalam rumah tangga. Faktor ekonomi seringkali menjadi pemicu utama.
ketidakmampuan suami dalam menafkahi keluarga, atau ketidakpuasan istri terhadap kondisi ekonomi keluarga dapat memicu pertengkaran. Selain itu, perbedaan prinsip dan budaya juga dapat menjadi sumber konflik. Perbedaan cara pandang dalam mendidik anak, mengelola keuangan, atau menjalankan nilai-nilai agama dapat menimbulkan gesekan. Kurangnya komunikasi yang efektif antara suami istri merupakan faktor penting lainnya. Ketidakmampuan dalam menyampaikan perasaan, keinginan, dan keluhan secara terbuka dan bijaksana dapat menciptakan kesalahpahaman yang berujung pada perselisihan. Faktor eksternal seperti campur tangan keluarga atau pihak ketiga juga dapat memperkeruh suasana dan memperburuk konflik yang terjadi. Gejolak dalam rumah tangga. Dampak negatif, shikak dan nusyus. Shikak dan nusyus memiliki dampak negatif yang signifikan, baik bagi pasangan suami istri maupun anak-anak. Konflik yang terus-menerus dapat merusak hubungan dan menciptakan lingkungan yang tidak sehat. Bagi pasangan, perselisihan yang berkepanjangan dapat menimbulkan luka emosional, rasa sakit hati, dan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Ketegangan ini seringkali membuat komunikasi menjadi sulit dan memperburuk situasi. Hal ini dapat berujung pada perceraian yang menyakitkan, yang tidak hanya mempengaruhi pasangan, tetapi juga seluruh keluarga. Anak-anak adalah pihak yang paling rentan terkena dampak negatif dari perpecahan orang tua. Mereka seringkali merasa terabaikan dan bingung dengan situasi yang terjadi. Mereka dapat mengalami trauma psikologis, kesulitan belajar, dan perilaku negatif akibat ketidakstabilan emosi dan kurangnya kasih sayang. Dampak ini bisa berlangsung lama dan mempengaruhi masa depan mereka. Lingkungan rumah yang tidak harmonis juga dapat menghambat perkembangan mental dan spiritual anak. Anak-anak membutuhkan stabilitas dan cinta untuk tumbuh dengan baik. Lebih luas lagi, shikak dan nusyus dapat berdampak negatif bagi keharmonisan masyarakat. Konflik dalam rumah tangga seringkali mencerminkan dan memperburuk masalah sosial yang lebih besar. Tingginya angka perceraian dan konflik rumah tangga dapat mengganggu ketertiban sosial dan menimbulkan permasalahan sosial lainnya. Ini adalah masalah yang harus diatasi bersama. Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan untuk memahami bahaya shikak dan nusyus serta berupaya mencegahnya demi menjaga keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga. Konseling dan komunikasi yang baik dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini.